orang mana, Pak? Hmm? Dalam Quranmu, Isa Al-Masih itu orang mana? Jelas, sudah jelas kan, orang anu kan, Israel kan, Oh, Isa Bani Al-Masih itu orang Israel kan. Israel dalam Quranmu. Iya, terus ada Oke. apa? Pertama namanya nama Arab. Loh, namanya yang jelas kan Iso kan, tapi kalau di Al-Quran Isa Oh, berarti Al-Masih. Isa Al-Masih itu bukan nama sebenarnya ya? Bukan nama asli. Enggak, ya, Oh, tapi di Isa dalam Al-Masih dalam Quran Al-Quran bukan nama dinamakan aslinya. Isa kan gitu. Oke, saya tanya. Berarti nama Terus apa? nama aslinya Isa Al-Masih siapa? Sudah ada yang bilang ya Iso kan gitu. Tapi kalau kita meyakini di dalam Al-Quran kan Isa Bukan, saya Al-Masih tanya. itu Isa juga Al-Masih Yesus itu kan, itu Isa Al-Masih itu sama. kan bahasa Arab, betul nggak? Betul. Betul. Apakah Terus itu nama aslinya? sama Iso, Nggak, Joshua, saya nggak tanya itu, saya nggak Hamasiah, tanya Yesus saya Kristus nggak itu tanya sama. itu. Ketika di dalam Quranmu ada cerita Maryam dikasih anak namanya Isa Al-Masih, apakah itu nama aslinya, Pak? Ya, gini ya, Al-Quran diturunkan ya, itu menurut bahasa kaumnya. Al-Quran kan Nggak, saya diturunkan nggak kepada tanya Nabi itu. Muhammad Shallallahu Alaihi Baik, Wasallam. berarti Isa Al-Masih adalah kata kosakata Arab, betul? Betul. Terus Betul, berarti siapa nama aslinya? Iso, Joshua, Hamasiah itu. Di mana itu Isa Al-Masih Bukan nama Yesus aslinya itu? Kristus. Kalau Yesus Kristus kan bahasa Yunani. Ya, baik, saya Nah, tanya. seperti itu. Baik, saya tanya. Isa Al-Masih itu bukan nama asli, berarti itu palsu ya, di dalam Quran itu bukan nama aslinya ya? Loh, kok palsu? Itu dimasukkan ke dalam bahasa kaumnya, kaum Nabi Bukan. Muhammad Ketika ada Shallallahu cerita Alaihi nih, ada Wasallam. cerita. Baik, saya tanya. Ketika ada cerita katanya malaikat Jibril datang kepada Maryam dikasih anak namanya Isa Al-Masih, itu berarti bukan kejadian sebenarnya ya? Tapi sudah dijelaskan dalam Kejadian. bahasa Arab, betul? Loh, kejadian sebenarnya. Cuma Oke, Maryam orang mana, Pak? Allah Maryam orang menurunkan kitab menurut kaumnya. Enggak, saya Kan tanya. gitu. Maryam ibunya Isa itu orang mana? Ya sama kan, Israel kan? Ketika malaikat Jibril datang kepada Maryam, bicaranya pakai bahasa apa? Ya bahasa kaumnya, bahasa itu. Kok mencret? Kok mencret? Kasihan. Enggak, dia itu memang kayak gitu. Ya Oh, pernah teman-teman, masuk. aku udah tahu itu. Teman-teman bantu tap-tap ya teman-teman ya. Ini tiba-tiba naik tinggi nih. Kenapa dia turun sendiri? Aku turunin, soalnya dia nggak bisa jawab itu Bu. Nanti muter-muter dia, aku udah tahu itu si Andreas. Ini ada Pak Geng, apa nih Gilang. Kok banyak yang nggak kenal ya sama Isa? Pak Gilang, selamat pagi. Pak Gilang. Pak Gilang belum siap. Pak Gilang. Bilang Ramadan. Metanoia. Apa nih artinya Abi? Bertobat ya? Tobat. Metanoia. Shalom, selamat pagi. Pagi. Shalom. Ada yang mau disampaikan, Pak? Mau tanya sama Abi ini, kan saudara-saudara kita Muslim kan tidak percaya ada dosa warisan. Gimana penjelasannya dia? Bu Sofi aja yang ini. Jelasin Bu Sofi. Bukan dosa warisan, Pak. Ya? Dosa itu nggak diwarisin, dosa ditanggung masing-masing. Oh, ditanggung masing-masing. Menurut Muslim atau menurut Kristen? Ya menurut Kristen lah. Yang ada adalah asal muasal manusia berdosa. Ya. Namanya adalah original sin, dosa asal, bukan dosa waris. Emang Bapak mau diwarisi dosa? Nah, kalau kematian dari mana? Menurut Bapak kematian menurut Alkitab dari mana?
Nah kan memang kematian dari sana kan. Waduh, ini orang Oten atau bukan ini? Ya menurut Ibu gimana dosa Saya kita tanya. sekarang asalnya dari mana? Saya tanya, Bapak ketika berdosa itu menurut Bapak itu dosanya Bapak atau dosa warisan? Ya memang kita dilahirkan dari dosa. Bukan. Ketika Bapak melakukan perbuatan dosa, apakah perbuatan dosa Bapak itu berbohong, menipu, mencuri, berzina, itu apakah diwariskan atau dosa Bapak sendiri? Ya memang asalnya dari sana. Oh, jadi Kita Bapak dilahirkan dari manusia berdosa. bukan, itu bukan dosa Bapak. Nah, itu dosa saya, tapi itu kan asalnya dari sana. Tidak, saya tanya, perbuatan itu diwariskan apa Bapak yang melakukannya? Ya iyalah diwariskan dari sana lah, dari si Adam. Bukan, saya tanya. Loh, Keinginan memang berdosa itu Adam- dari sana. Oke, saya tanya, di mana Adam? Makanya gini, Saya ibu tanya sama Bapak. Tunggu, saya tanya. Apakah Adam pernah berzina dan mencuri, Pak? pernah berzina dan mencuri ya. Di mana Adam berzina dan mencuri? Kenapa? Di mana Adam pernah berzina dan mencuri? Nah pokoknya semua yang melenceng itu, yang meleset itu kan berasal dari manusia pertama. Nah, Kita diwariskan Saya nggak tanya benih itu. Saya dosa. mau meluruskan Jadi sejak Bapak. manusia jatuh dalam dosa bukan Bapak ini mau tanya apa mau jelasin? Hah? Saya tanya sama Bapak, apakah Adam pernah berzina, mencuri, dan berbohong? Apakah Adam pernah melanggar 10 Taurat Musa, Pak? Ini orang masih ada apa enggak sih? Iya Pak, kalau ditanya silakan open mic baru Pak. Coba kita pikirkan dulu nih. Saya bukan mau menyerang Bapak. Saya mau Anda meluruskan pandangan Anda. Saya tanya sama Bapak, apakah Adam pernah melakukan perbuatan mencuri, berzina? Ini teman-teman Pernah nggak? metanoia ini Oten juga loh, jangan salah ini. Nanti Muslim salah paham ini. Pernah nggak Adam ngambil istri orang misalnya atau berzina dengan istri orang? Pernah nggak Adam melakukan dosa itu? Manusia pertama ini. Jawab aja Pak. Mana tadi? Turun ya. Pak metanoia atau Jadi Bapak dia bukan mungkin dosa nggak tahu ini diwariskan Bu. ya, teman-teman Kristen. Ngapain kita diwarisi dosa? Warisan itu ya tanah, ya, mas-masan itu diwarisin. Anda mesti ngerti ya hakikat keberdosaan manusia. Ketika dibilang manusia jatuh, apa maksudnya? Maksudnya adalah asal muasal. Karena kita ini keluar dari Taman di Eden akibat pemberontakan Adam manusia pertama itu. Maka gambar dan rupa Allah itu hilang dari dalam diri Adam. Apa maksudnya gambar dan rupa Allah? Karakter ilahi itu hilang. Maka dikatakan yang timbul dari dalam hati kita adalah kejahatan dari sejak kecilnya. Dari mana asalnya? Karena karakter Allah itu tidak ada di dalam diri kita. Tapi perbuatan-perbuatan dosa itu adalah hasil atau buah daripada status kita sebagai manusia berdosa. Dari mana kita mewarisi status manusia berdosa ini? Karena kita ini anaknya Adam. Gitu ya. Adam itu statusnya adalah manusia berdosa yang harus ditebus. Nah kita anaknya, maka status kita adalah anaknya manusia berdosa karena kita anaknya Adam. Tapi perbuatan dosa itu bukan diwarisi dari Adam. Akibat gambar Allah itu rusak di dalam diri kita. Karakter Allah itu nggak ada. Maka Rasul Paulus mengatakan yang ingin ku perbuat adalah yang baik, tapi apa yang keluar dari dalam diriku adalah yang jahat. Dari mana? Karena karakter Allah nggak ada, karena Roh Kudus nggak ada di dalam diri kita. Itulah yang dikembalikan Yesus, bahwa Dia menginginkan supaya manusia ini menjadi gambar dirinya, ya, mencerminkan karakter Allah, menjadi gambar dan rupa Allah di bumi ini. Ya kan sama aja kalau saya tanya Ibu, mengapa Ibu berbuat dosa sekarang? Kenapa? Lo berbuat dosa macam-macam, bisa karena mengikuti keinginan daging sendiri. Yang namanya dosa itu Bu, mau mencuri, mau membunuh itu kan namanya dosa, pelanggaran semua. Bukan, Nah, itu kita perbuatan menjadi dosa, manusia Pak. pelanggar Itu semua. perbuatan dosa. Kalau saya tanya Ibu, kenapa kita menjadi manusia pelanggar? Kenapa kira-kira? Tuh, karena itu
Karena memang kita mengikuti keinginan daging kita, karena Roh Kudus nggak ada di dalam diri kita. Karena gambar Allah rusak di dalam diri kita. Ya makanya saya bilang, karena kita dilahirkan dari gambar yang rusak, maka kita jadi orang rusak. Jadi ibu begini loh, aja Pak. yang bikin istilah-istilah yang Bukan nggak jelas bukan menurut dosa saya. waris. Ya, Alkitab tidak pernah mengatakan dosa waris, tapi Alkitab mengatakan asal muasal dosa itu masuk ke dalam dunia itu dari mana? Ya, makanya kitab Genesis, kitab Kejadian itu disebut juga kitab asal mula. Kata Genesis itu sendirinya artinya asal mulanya. Kitab Genesis, kitab Kejadian itu asal muasal penciptaan. Dari mana alam semesta ini ada itu dijelaskan. Dari mana dosa itu ada itu dijelaskan. Dari mana pemberontakan manusia ada itu dijelaskan. Dari mana asal muasal penderitaan itu dijelaskan. Dari mana asal muasal kutukan atas bumi ini itu dijelaskan. Dari mana asal muasal peradaban manusia, asal muasal bahasa di dunia itu dijelaskan di dalam kitab Kejadian. Jadi bukan dosa warisan, tetapi asal muasal dosa masuk ke dalam dunia. Kalau Bapak berdialog dengan Muslim, lalu Bapak mengatakan dosa waris, maka Bapak akan kesulitan menjelaskan ini. Karena dosa itu nggak diwariskan, Pak. Dosa ya ditanggung sendiri-sendiri. Kalau dosa ditanggung sendiri, Bu, saya jelaskan sama Ibu juga ya. Kalau misalnya Ibu dosa dijelaskan ditanggung jawab sendiri-sendiri, dosa berakhir tak pada misalnya gini. Adam kan berdosa. Tanggung jawab Adam harusnya dosa itu dong. Harusnya kalau tanggung jawab masing-masing dosa mestinya berasal di Adam, berakhir di Adam. Ini pikiran ini Bapak ini melakukan logical fallacy deh. Sesat pikir namanya. Ya sama deh. Ibu juga sesat karena ibu asal muasal Muslim aja sehingga istilah itu tidak ada. Tapi dengan berkata asal muasal apa bedanya? Perintahannya dari sana kok. Beda, Pak. Dosa asal itu bukan perbuatan. Dosa asal itu adalah status. Manusia itu melanggar karena kita dilahirkan dari benih yang berdosa. Kalau ibu lahir bukan dari benih yang berdosa, ibu mungkin tidak akan melanggar perintah Tuhan. Tapi kita dilahirkan memang dari benih dosa. Bapak itu bisa membedakan nggak antara dosa asal dengan perbuatan dosa? Bu, yang namanya dosa asal itu bukan beda-bedakan mencuri, membunuh. Yang namanya dosa itu adalah melanggar hukum Tuhan, meleset namanya. Saya tanya sama Bapak. Jadi kalau misalnya ibu bedakan Oke, ini saya dosa tanya, mencuri, saya dosa. tanya sama Bapak. Bagaimana Bapak menjelaskan dosa waris ini kepada Muslim? Loh, saya sampaikan bahwa buktinya bahwa kita diwariskan dosa, manusia akan mati. Diwariskan Justru dosa. kalau ibu jelaskan sama Muslim tidak ada dosa waris, tidak ada penebusan, Bu. Baik, di mana Kalau dikatakan ibu katakan bahwa tidak ada dosa waris, di mana dikatakan kita itu diwarisi dosa? Di mana? kan ibu jelaskan tidak ada dosa waris, maka orang akan berpikir manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saya tanya, di mana di Alkitab dikatakan kita diwarisi dosa? Itu kan istilah ibu kan dosa asal. Ya apa bedanya kalau kita istilahkan dosa waris? Ya, beda, Cuma kalau Pak. ibu bilang bahwa dosa itu tanggung jawab masing-masing, Saya kalau tanya ibu sama selalu Bapak, berkata di mana dosa dikatakan tanggung jawab kita diwarisi masing-masing, dosa? orang akan bisa bilang dosa itu bisa ditanggung jawab, bisa diselesaikan sendiri. Orang tidak butuh penebusan, bedanya di situ. Oke, saya tanya sama Bapak, di dalam doa Bapak kami itu ampunilah dosa kami apa ampunilah dosanya Adam? Ya, kalau itu kan dosa yang kita perbuat masing-masing, itu urusan kita. Saya tanya yang asal Bapak dosa, tanyakan asal itu dosa manusia bisa asal. berbuat dosa seperti Yang itu. Bapak bukan tanyakan sama. itu asal muasal dosa apa perbuatan dosa? Hah? Maka tadi saya tanya, Bapak bisa nggak membedakan antara perbuatan dosa dengan dosa asal? Kalau perbuatan Sekarang saya tanya, kalau menurut Bapak, bayi yang lahir itu sudah berdosa dan masuk neraka apa tidak? sudah berdosa, Dia masuk neraka kalau mati. ya masuk neraka lah. Mampus. Anda bertobat. Bukan bayi lahir nih. Ya, apa yang dilahirkan Usia 5 dari bulan. adalah daging, apa yang dilahirkan dari dosa Baik, adalah saya dosa. tanya sama Bapak, bayi lahir usia 5 bulan dia mati. Menurut Bapak bayinya ini masuk neraka apa tidak? Kalau bayi kan natur dosanya udah ada ya Bu, cuma perbuatan dosa belum.
Ya kan, tapi natur menurut saya sih bakal ini ya Bu, ya, lebih diterima di surga itu. Orang Muslim percaya bayi suci. Kita tidak percaya itu semua yang asalnya dari dosa itu sudah berdosa, Bu. Pak, Bapak Ya, saya tanya nanya sama apa mau Bapak. jelasin sih Pak? Aduh, si Bapak ini. Saya tanya sama Bapak, ada bayi mati 5 bulan. Usia 5 bulan dia meninggal. Menurut Bapak dia ke surga apa ke neraka? Ya buat apa ke surga kalau bayi itu sama aja dengan tidak lahir itu. Tapi tetap manusia berdosa statusnya. Bukan, saya tanya, bayi lahir 5 bulan, masuk neraka, surga, dia mati. Ya pokoknya orang berdosa lah, sudah pasti dosa. Masuk neraka atau surga itu bukan urusan saya lah, itu urusan Tuhan. Nah kalau menurut Ibu apa? Angel. Dia Menurut tanya, Ibu apa? dia tanya tapi dia mau jelasin. Enggak, saya mau tanya, menurut Ibu apa masuk surga atau neraka? Dia Kalau tanya jawab. tapi mau jelasin. Enggak, Ya. saya mau jelaskan. Menurut Bu, pikiranmu aja sendirilah Pak Bu. ya. Saya biarkan Anda sesat dalam pikiranmu sendiri aja Pak. Silakan. Anda berasal dari Muslim. Bapak nggak usah tanya kalau merasa sok pinter. Bapak itu ngakunya Kristen ya, Kristen Karesteng, tapi kok nggak tahu gimana Pak? Nggak usah naik lagi lah, Bapak nanya apa mau nggak butuh jawaban sih? Ini orang nanya, dijawab. Nggak mau, dia maunya ya nggak usah nanya. Kalau udah kamu punya pikiran seperti itu. Mm-mm. Ini ada Kimang Belum pulang. Sugeng Enjang. Wih hebat Tapi ini. Langit sama jam- pangku ini. Sugeng Enjang harus. Iya. Nggih. Iya, iya, keren tadi itu. Wih, Memang mangku dalam. langit, Keren, ya. langit itu iso dipangku ya. Biasanya Bapak tuh Keren, hebat sekali keren ya, itu. bisa mangku langit. Langitnya tak bangku. Waktu langit. Tak Jeng Sofi itu bagus itu. Aku mangku bumi nggak Pak. boleh Jeng Sofi membacakan dan versi Jawa. Boleh nggak? Opo kui Pak? Tapi iki Jeng ya panjenengan tadi urene kan keren toh Jeng. Sudah ketemu tadi tentang ini kan bicara cara kerohanian, cara kerohanian. Efesus 2:1-5 itu loh. Keren panjenengan sudah tahu etimologinya kok. Kowe biyen wis padha mati mergo enggonmu ora bangun turut Pak, iki bukan Gusti radio Allah. bahasa Jawa Pak. Please bahasa Nggak bisa ya? Indonesia Ya tak Pak. ganti, tak ganti. Soalnya Oke, yang oke, dibawa boten ngertos Pak. Mboten ngertos, Tapi Pak. Nggih, 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 nggih. 90% penonton orang Jawa loh. Bisa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai aja. Karena itu berat Apalagi tadi. kalau udah pakai bahasa Kromo Inggil. Nggak paham Ini pasti. menjadi radio Jawa Tengah kan. Iya, radio Jawa Bukan Tengah sedang gitu. menyiarkan. Andre, Abi dijelasin pakai bahasa Jawa itu lebih bagus. Teng 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 teng. Teng, Penyiar radionya Ki Mangku Langit dengan pendampingnya Ki apa nih ya? Ki Aku Joko jadi Budo. Kiai Mangku Bumi. Ya, mangga monggo Pak. Ya, ya, ya. Wis iki wae iki Dek Sofi wae. Jeng Sofi ki nerangke keren ini. Dia masih ngelanjutin siaran radio bahasa Jawa. Aduh. Ya, ini host. Efesus 2 ayat 1 saja keren. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa. Dan ada kata dan ya, dosa saudaramu. 2 pasal ya. Pelanggaran-pelanggaran itu karena perbuatan. Tadi Jeng Sofi sudah kasih pencerahan itu. Dan dosa-dosamu. 2 pasal berlapis yang dikenakan. Dosa asal, kenapa kok ono warisan dosa? Ora ono Pak, kan gitu. Asal usulnya hamartiau atau kuwi. Ayo silahkan Jeng Sofi keren tadi itu. Lanjut. Ya, artinya saya setuju dalam pengertian begini loh. Kita jangan menggunakan satu istilah terminologi yang membuat kita tuh jadi bulat sendiri. Saya tidak menentang Bapak tadi. Memang gereja itu kadang-kadang suka mengajarkan, oh ini ada dosa warisan. Yang diwariskan itu bukan dosanya Pak, tapi status budak kita dosa sebagai kita itu berada di bawah kerajaan kegelapan atau kerajaan kematian, itu memang berasal dari pemberontakan manusia pertama. Makanya dikatakan kita ini statusnya anak manusia berdosa, karena kita disebut lahir dari benihnya Adam, kita ini anak-anak Adam. Yang mana gambar Allah, karakter ilahi itu memang tidak ada di dalam diri kita. Kita nggak bisa berbuat baik dari sendirinya, sekalipun kita keinginan hati kita pengen berbuat baik, tapi yang keluar dari dalam diri kita itu jahat. Contoh, kita mau bikin baik, tapi motivasi kita dipuji. Contoh, kita mau bagi-bagi berkat, tapi motivasi kita apa? Pengen tenar, ya, atau pengen dipuji, oh sebagai orang yang soleh misalnya. Kita pergi ke gereja misalnya, atau apa, pengen dipuji-puji misalnya.
Nah itu sudah meleset dari rencana Allah sejak semula. Jadi sekalipun kelihatannya baik, tapi motivasi hati kita ini buruk dan jahat. Ya. Nah, itulah yang disebut gambar Allah yang rusak di dalam diri kita. Nah, gambar Allah yang rusak ini memang diwariskan dari manusia pertama Adam. Ya. Maka kita dikatakan terputus hubungan kita dengan Allah. Sejak Adam yang pertama memberontak terhadap kerajaan surga, maka kita itu tidak lagi punya gambar Allah di dalam diri kita. Tetapi perbuatan-perbuatan dosa ini ada tanggung jawab masing-masing pribadi, lepas pribadi kita. Kita nggak bisa nyalakan Adam. Oh ya sudah, aku mencuri kamu yang enggak, Adam yang ini dong. Dan dosanya berarti makin tambah banyak kalau kita diwarisi dosa, teman-teman. Betul? Dosa orang tua saya berdosa, kakek saya berdosa, tambah banyak saya generasi berikutnya nanti mewarisi dosa. Ya, Mantap, jadi tak potong saya. Lah, sekarang kita masuk ke nilai teologisnya lah. Dengan pertanyaan ini loh, ini keren banget. Kenapa kok saya ini nggak bisa? Kok harus Yesus yang turun? Kok nggak saya sendiri? Karena saya nggak mampu, Jeng. Pertanyaannya kan gini, Jeng. Dengan pertanyaan awal gini loh, alasan apa yang mendasari Sang Firman harus datang ke dunia? Ini keren loh. ya. Jadi gini teman-teman. Monggo. Maka dikatakan begini. Sebenarnya ini kadang-kadang kita itu salah, gereja atau kekristenan itu salah menanamkan suatu pengajaran yang mengatakan bahwa kalau kita ingin selamat ikut Yesus atau kita masuk surga ikut Yesus. Jadi angan-angannya itu masuk surga. Padahal tujuan Allah ketika menciptakan manusia pertama, kita harus kembali kepada the purpose atau tujuan awal penciptaan manusia. Ya. Tujuan awal penciptaan manusia Adam itu bukan untuk menghuni surga. Anda baca Kejadian 1 ayat 26. Manusia, Anda dan saya, Adam itu bentuknya jamak, bukan satu. Ya. Jadi ketika Tuhan berkata, marilah kita menjadikan Adam, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, itu Adam itu kosakata plural, jamak. Artinya menjadikan manusia-manusia, banyak manusia. Ya, maka dikatakan biarlah mereka berkuasa. Kenapa mereka? Karena Adam itu bentuknya jamak. Jadi ketika Tuhan berkata seperti itu, maka Tuhan itu berkehendak untuk menciptakan satu jenis spesies baru di dalam Kejadian 1 ayat 26. Ini kita perlu pahami dulu urut-urutannya, ya, urut-urutannya. Nah, kalau Anda tidak paham kitab Kejadian, Anda tidak akan paham kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu, manusia itu tidak dimasukkan surga, teman-teman. Manusia itu masuk ke dalam yang dikatakan Rasul Paulus, dunia yang akan datang. Apa itu dunia yang akan datang? Anda bisa baca ini di dalam Yesaya 65 ayat 17 dan seterusnya, dan juga dalam Wahyu 21. Apa maksudnya dunia yang akan datang? Yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Apa artinya? Artinya tujuan Yesus menjadi manusia itu bukan sekedar menebus dosa, ya, tetapi membebaskan kita dari kerajaan kegelapan untuk menjadikan kita ciptaan yang baru. Kenapa manusia harus diciptakan baru? Karena manusia yang pertama ini sudah rusak. Saya sudah sering membuat analogi, Bapak Ibu, teman-teman, bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, sama seperti para creator, designer, ya, pencipta lainnya, kalau kita mau menciptakan sesuatu, sebelum segala sesuatu ini diproduksi massal, pasti dia akan bikin prototipenya dulu, betul? Betul nggak? Lanjut, clear, Jeng. Next, lanjut. Ketika Allah menciptakan Adam, dia tuh bikin prototipe. Prototipenya namanya Zakar dan Nekebah di dalam Kejadian 1 ayat 27. Dia menciptakan Zakar dan Nekebah sebagai prototipe daripada seluruh humanity, seluruh manusia. Maka di dalam 1 Timotius, ya, coba saya bacakan dulu. Anda mungkin belum tahu ayatnya. Jadi tujuan Yesus itu mengembalikan kepada rencana besarnya sejak semula, yaitu langit yang baru, bumi yang baru, dan manusia yang tidak jatuh dalam dosa. Seperti sebelum Adam tidak jatuh, seperti sebelum Adam memberontak, gitu ya teman-teman ya. Itu clear di dalam Alkitab kita. Clear. Terkopi, Jeng. Jeng, aku mah medun, Jeng. Sebentar. Jadi pertanyaan tadi kan keren banget itu. Yaitu alasan apa yang mendasari sang kalam harus datang ke dunia. Ya, sesuai dengan renungan pagi ini. Ya. Untuk menjadi prototipe, untuk membarui kemanusiaan Adam. Jadi Anda perlu tahu Adam yang pertama ini
tidak sesuai lagi ya dengan gambar Allah. Meleset itu arti kata dosa, tidak sesuai dengan gambar Allah di bumi ini. Yang kita harusnya menjadi gambar dari rupa Allah itu tidak sesuai lagi di bumi ini. Coba kita lihat ya. Ketika dia menciptakan manusia, dia itu bikin prototipenya dulu, laki-laki dan perempuan, zakar dan nekebah namanya di dalam Alkitab kita. Anda bisa baca ini dengan jelas di dalam 1 Timotius. Sebentar ya. Aku belum buka ini sih. Mau dibukain, Bu? Aku Bu, sing cepet jeng aku sing cepet. Lah Gles ngomong. Mau dibukain, Bu? Berapa? 1 Timotius 1 itu ya 6. Bukan. 1 Timotius 2 ayat 13 saya bacakan ya. Dikatakan begini, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Nah, ini prototipe daripada manusia pertama yang ada di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Dia ciptakan dulu prototipenya ini, zakar dan nekebah, laki-laki dan perempuan. Makanya hanya ada 2 jenis. Nah, lalu dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 13, yang maskulin dulu, yang zakar dulu yang dia jadikan sebagai prototipe daripada seluruh manusia. Kemudian yang feminim itu dikeluarkan dari yang maskulin ini, dan itu disebut nekebah atau perempuan. Nah, kemudian dari 2 prototipe manusia pertama ini, dikatakan dijadikanlah semua manusia di muka bumi ini. Kisah Rasul 17 ayat 26. Ya, dikatakan dari satu darah saja Tuhan itu menjadikan semua manusia di muka bumi ini. Nah, itulah makanya kita itu mewarisi bukan dosa waris yang perbuatan Adam, bukan, tetapi hakikat keberdosaan. Artinya status manusia berdosanya ini kita wariskan. Sebagai contoh, kalau ibu saya ini pelacur atau ayah saya ini seorang koruptor, maka saya itu mewarisi yang namanya status saya sebagai anak pelacur atau anak seorang koruptor. Sama seperti kalau di Indonesia dulu ada namanya G30 SPKI, teman-teman. Ya, walaupun perbuatannya itu tidak dilakukan, tetapi karena dia adalah kakeknya melakukan deserter ya atau desersi ya terhadap pemerintah, maka statusnya dia menjadi anak PKI. No, Udah, blacklist. saya. Paham, blacklist. Nah, kenapa? Karena dari satu darah, dari satu manusia, Tuhan menjadikan semua manusia. Inilah hakikat kebersihan yang kita wariskan. Artinya apa? Status kita itu sudah manusia berdosa. Sejak saya lahir, saya itu sudah menjadi budak dosa. Karena saya berada di dalam kerajaan kegelapan. Ini Anda mesti ngerti urut-urutannya. Ya. Lalu, manusia diproduksi massal. Dikatakan dari satu sperma Adam, ya, diberikan benih atau zera di dalam tubuhnya Adam. Ya, jadi di dalam kitab Kejadian itu Allah memberikan namanya benih atau zera di dalam manusia, di dalam tumbuhan, dan di dalam binatang. Zera di dalam binatang dan manusia itu di dalam perjanjian baru menjadi sperma. Ya, kemudian zera di dalam tumbuhan itu menjadi spora di dalam Alkitab perjanjian baru kita. Ya, nah inilah dari mana status kita sebagai manusia berdosa yang dikatakan dari kandungan. Sejak dari kandungan aku dilahirkan dari dosa, dari kesalahan ibuku aku diperanakkan. Walaupun perbuatan dosanya belum kita lakukan, tapi status kita sebagai manusia berdosa itu sudah ada sejak kita dilahirkan. Nah, inilah yang memanifestasikan perbuatan-perbuatan yang jahat dari dalam diri kita. Tukang gosip, tukang bohong, macam-macam, segala hujat, segala apa dikatakan di dalam Alkitab kita. Yang timbul dari dalam hatinya adalah segala kejahatan. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi karena barangnya ini udah cacat, produksinya ini rusak, maka kita itu juga tidak bisa berfungsi sempurna. Itu namanya dosa di dalam Alkitab kita. Sama seperti kalau TV ini produksi pabriknya tuh cacat, error. Anda kan tahu ya, namanya cacat pabrik. Kalau Anda misalnya nih yang bergerak di bidang garment atau elektronik atau apa, produksinya ini cacat. Ngerti nggak maksudnya? Kalau produksinya cacat, otomatis dia nggak bisa berfungsi sempurna, betul? Betul, clear. Lanjut. Nah, itu dosa di dalam Alkitab kita. Nah, lalu apa kehendak Allah? Kehendak Allah itu sempurna. Nah,
Makanya ketika kita ini berdosa, kenapa dia harus mempunyai satu prototipe manusia baru? Yesus itu disebut the second Adam, Adam yang kedua. Disebut juga manusia. Karena Yesus itu ketika dia bangkit, dikatakan dia menjadi yang sulung dari semua ciptaan. Apa artinya yang sulung dari semua ciptaan? Artinya dia menjadi prototipe daripada manusia baru. Karena manusia pertama tadi error. Dan kita ngikuti keerorannya Adam. Cacat produksi, teman-teman. Maka ini harus diproduksi ulang. Maka Yesus berkata dalam Yohanes 3 kepada Nikodemus, kalau kamu nggak diproduksi ulang, kamu dilahirkan kembali dari air dan roh, you cannot enter the kingdom of God. Kamu nggak akan masuk kerajaan baru. Kerajaan di mana di langit yang baru dan bumi yang baru nanti, sama seperti pada zaman Adam sebelum jatuh dalam dosa, maka antara kerajaan surga dengan bumi ini harmonis kembali. Maka dikatakan Yerusalem baru turun dari surga ke bumi. Di dalam kerajaan surga, di mana Yesus akan memerintah selama-lamanya di bumi, ya, sesuai dengan nubuatan Daniel pasalnya kedua, maka kita nggak akan bisa masuk. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru, yang tidak mempunyai kutuk dan penghukuman Allah, haruslah manusia yang baru, ciptaan yang baru yang bisa masuk ke sana. Maka Yesus berkata, you must reborn again, you must born again by the Spirit and the water. Kamu harus diproduksi ulang, dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus berkata, aku sudah tua, bagaimana aku bisa masuk ke dalam perut ibuku? Tapi Yesus berkata, no, in your spirit, rohmu harus dilahirkan kembali, jiwamu harus terus-menerus dibaharui. Maka Rasul Paulus berkatakan, biarlah akal budimu terus-menerus dibaharui setiap hari. Karena akal budi kita, jiwa kita ini rusak. Tetapi tubuhmu nggak bisa, tubuhmu akan makin tua, akan mati kamu. Maka Yesus mengatakan, tubuhmu sekali lagi akan aku ciptakan ulang. Pada waktu kebangkitan badan, aku akan memberikan kamu tubuh yang sama seperti tubuhku. Kamu akan menjadi sama seperti aku, prototipe manusia baru. Maka Yesus disebut the second Adam atau manusia yang kedua. Itu adalah tujuan dia datang ke dunia ini menjadi manusia. Bukan sekedar untuk menunjukkan eksistensi, oh ada Allah, maka Allah datang ke dalam dunia. Itu adalah bagian lain. Bahwa pencipta itu datang kepada milik kepunyaannya, karena dikatakan pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Adam, firman itu adalah Allah, itu adalah hakikat Yesus sebagai Allah sang pencipta. Dan dikatakan dia datang kepada milik kepunyaannya, dia datang ke dalam dunia betul, tetapi kemanusiaannya Yesus itu juga sama pentingnya, tidak kalah dengan keilahiannya, gitu loh teman-teman. Ngerti ya? Paham. Kemanusiaan Yesus itu sama pentingnya karena dia itu mengembalikan lagi apa yang telah dihilangkan Adam. Maka Adam yang pertama itu adalah seorang raja, seorang imam Allah yang maha tinggi, karena dia masuk di dalam taman di Eden. Dan dia juga seorang Tuhan atau penguasa di bumi ini. Tetapi Yesus itu jauh greater, much more greater than the first Adam. Dia jauh lebih besar daripada Adam yang pertama. Yesus itu disebut nabinya para nabi, imam besar agung kita, pengantara kita. Dan dia juga disebut Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Mesias. Dan dia datang, Anda baca di Daniel pasal 2, untuk merebut kembali kerajaan Adam di bumi ini. Karena itu dikatakan kerajaannya kekal ada di bumi ini selama-lamanya. Ya. Nah ini teman-teman, ini maksudnya kemanusiaan Yesus harus kita pahami. Dan kita sebagai orang Kristen harus belajar. Gitu. Ya dosa juga nggak paham itu. Karena kita sibuk ketika kita menginjil kepada muslim, sibuk untuk menjelaskan keilahian Yesus gitu loh. Ngerti ya? Karena muslim selalu tanya di mana Yesus berkata akulah Allah, sembahlah aku, gitu teman-teman. Jadi orang sibuk menjelaskan itu, tapi lupa Yesus itu ada datang sebagai Mesias gitu loh, ya, yang adalah raja di bumi ini. Di dalam Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 33. Jadi dia datang sebagai prototipe manusia baru, Adam yang kedua. Supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Gitu. Aku rasa itu, Audrey. Lanjut. Oh iya. Pak Iyas, selamat pagi. Berkopi sebentar, Jeng. Enggak, Keren, bentar, Pak. Ini mau disapa dulu. Iyas, pagi. Pagi. Iya, Muslim Kristen, Pak. Puji Tuhan Kristen. Ada yang mau disampaikan? Ini ada rekamannya nggak sih? Keren banget soalnya pembahasannya ya. Oh, maksudnya kalau misalnya keren banget kok. Keren banget iki. Pokoknya gini, iya, Pak. karena Tadi sebetulnya saya udah kan, setelin rekamannya itu ya. Sebetulnya ini kan banyak di YouTube juga.
Tadi Bapak mesti kalau lagi ada yang jelasin, Bapak langsung rekam layar gitu loh. Udah itu kan Ini HP-nya udah model now kan? ini cuma protolan-protolan, Pak. Kalau saya menjelaskan Bisa jem-jeman nanti. dalam itu minimal 5 sampai 8 jam untuk menjelaskan dari kejadian sampai wahyu. Iya, kalau gitu Pak Iyas dibawa dulu ya Pak. Nanti dengerin aja di bawah ya. Gak apa-apa, denger-dengerin aja terus. Nanti lama-lama paham kok, teman-teman. Saya tahu, memang kalau Anda baru pertama kali denger itu, Anda pusing di sini, Yesus Tuhan. Iya, Tuhan, yang Bapak udah Tuhan, biasa udah Tuhan. paham Bu Sofi. Ya, ada berapa Tuhan kan gitu kan? Nah, karena Muslim itu menekankan jumlah Tuhan gitu loh. Mm-mm. Oke, Pak sekarang Mangku ada kita yang mau ditanyain lagi. Islamologi aja, kalau nggak Abi ngopi terus nih dia. Kebanyakan ngopi nanti kembung dia. Abi ngopi jangan kelamaan Abi. Ada telepon kayaknya Abi tuh, terima telepon. Pin Sofi, monitor jeng. Masalahnya apa ya jeng? Paradigma agama. Kopi, orang susu aja nggak ada. Menyusui dewasa. Otak-otak agama rak tekan ini hanya otak-otak kasih karunia yang paham. Berat ini, urgent banget kok. Apa Abi Saipudin ini Rida'a Al-Kabir. Wah, saya lagi urus kursi saya ini. Kemana Thank lagi? you Bang Samson. Ya, memang aku rindu ya. Aku sore baru pulang juga dari East Coast, jadi aku agak capek ya, agak pilek sedikit. Aku istirahat sebentar, tidur bangun, aku masuk karena ada Abi Saipudin. Support ya teman-teman, terus support, dukung terus Abi supaya terus bisa beraktif, berkarya dan menginjil. Nanti ya kalau ada, karena untuk menjelaskan ini bukan ke Muslim ya, tapi konsumsi Kristen. Itu memang Anda harus panjang melebar. Anda harus kembali kepada Kejadian 1 ayat 26, yaitu tujuan penciptaan Allah sejak semula. Itu kalau bahas Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28, itu minimal saya butuh waktu 5 sampai 8 jam, teman-teman. Ya, tadi jawab singkat-singkat aja supaya Anda enggak bosen. Bu Sofi ini gedabrus ngomong ngopo, ngono paling ya toh. Ayo teman-teman, iya bantu tap-tap ya biar kuat roomnya. Iya makasih ya. Pak Nah, sekarang Lanjut, kalau Bu. ada Muslim kita mau balikin ini. Untuk apa ada manusia diciptakan? Nah, jedar. Selamat datang di kebenaran. Kenapa manusia mati? Apa jawaban Muslim? Ya semuanya bernafas, yang bernyawa harus mati Bu Sofi ya. Jawabannya memang untuk ya. Bukan, sudah waktunya katanya Bu. Sudah ajalnya mendekat. Kualitas agama selencorak tekan, nggak nyampe. Ya, tuh Ya, saudara. Ya, karena untuk memahami kelahiran Yesus, kenapa firman harus menjadi manusia? Apa sih tujuan firman jadi manusia? Anda harus kembali ke kitab Taurat Musa. Nah, ini yang miss-nya mereka. Mereka nggak tahu apa itu Ada 5. asal-usul segala sesuatu. Betul nggak, Audrey? Betul. Ibarat aku udah berkali-kali gini, nonton sinetron. Aku kalau nonton ya, misalnya ya, film Korea atau apapun, tiba-tiba seri 14-15, aku juga bingung. Loh, kok tiba-tiba begini? Ya kan? Pasti kita akan bertanya-tanya teman-teman, kenapa bisa begitu? Pasti kita harus nonton dari seri satunya gitu loh. Makanya Muslim selalu tanya gini, kenapa ada perjamuan kawin anak domba? Lah kan Anda nggak ngerti, nggak baca kitab Taurat Musa kok di Keluaran 24. Bahwa Allah itu mengikat perjanjian kawin dengan bangsa Israel. Dan gimana nih? Ya nggak bisa, karena kitab Wahyu itu kitab penutup. Ibarat sinetron seri 15 seri, itu seri 15 umpama. Lah Anda baca seri 15 ya bingung, orang seri satunya Anda nggak memahami, betul nggak? Betul, wong nonton drama Korea aja misal langsung ke 4 nggak nyambung, gimana teman-teman? Ih, gue nonton seri The Matrix, apaan sih ini? Gue nggak ngerti jalan cerita karena nggak lihat dari yang pertama. Ya, sama tiba-tiba film The Lord of the Ring, seri yang ketiga. Lah gue kalau nonton yang pertama, kenapa bisa tiba-tiba si Frodo begini ya? Kagak ngerti gue. Karena mesti nonton dari awal dulu teman-teman. Baru kita tuh ngerti. Kenapa? Jangan acak. Kalau acak, Anda baca acak. Ini misalnya nih kayak kitab Quran, kitab Al-Baqarah, ada Nabi Isa, ada Nabi Yakub, ada Bani Israel, ada Nabi Musa. Anda pasti bingung. Makanya Anda nggak ngerti mana yang lahir duluan, mana yang lahir belakangan. Betul nggak? Kecampur-campur. Campur sari memang. Ya kan? Teologi itu, makanya ada namanya sistematika teologi. Anda kalau nyusun skripsi itu ada sistematikanya. Pendahuluan dulu, latar belakang, betul?
Baru Anda mulai. Kenapa saya membuat skripsi ini? Tujuannya apa? Tujuannya itu kan harus dijelaskan, teman-teman. Baru nanti kesimpulan di akhir. Nah, kita wahyu kesimpulan. Lah, lu wahyu kesimpulan. Lah, lu pertama nggak ngerti tujuan lu, tiba-tiba kesimpulan. Gimana? Nggak bisa. Makanya namanya sistematika teologi itu ada. Urut-urutan cara berpikir itu ada, teman-teman. Nah, itu yang muslim nggak punya. Acak di otaknya nih, ngacak. Kan memang nggak kronologis. Ya, karena kitabnya tidak disusun secara kronologi. Tak pikir kongguan lah, kok tak cedai sini rengginan lah, cilokon dunia akhirat. Ya, antara judul surah sama isinya nggak sama. Nah, ini ibarat kalau lebaran ya, judulnya itu kaleng kongguan, Anda buka isinya rengginang. Nah, itu nggak cocok judul ceritanya, teman-teman ya. Itu loh maksudnya. Ada sistematika, kita tuh mempunyai namanya sistematika berpikir. Nah, kalau Anda tahu urut-urutannya nih, Anda ngerti, oh kenapa firman itu menjadi manusia? Untuk apa dia menjadi Adam yang kedua? Mengapa nanti dalam kitab Wahyu dikatakan dia akan datang untuk mengklaim kembali kerajaannya di bumi ini? Nah, itu ada urut-urutannya, itu nggak bisa Anda skip. Anda nggak bisa skip, Anda baca itu harus urut dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau nggak, Anda nggak tahu ceritanya, gitu loh maksud saya. Oke, tiba-tiba Anda tanya, kenapa Yesus disebut Tuhan? Bapak itu Tuhan. Kalau Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Tuhannya ada berapa? Siapa yang Tuhan? Ya aku kan ini jolodong kantong bolong. Jeng, itu pertanyaan jolodong itu. Apa ya jolodong itu? Iya, jolodong kantongnya bolong, bocor terus, nggak bisa untuk ngantongin. Uteke bolong, dase bolong, uteke bocor. Aku izin turun, Jeng. I love you full semuanya. Matur sembah nuwun. Terima kasih. I love you full too. Hati-hati turun. Nih sekarang nih tanya sama Abi nih masalah Islamologi. Ada kalau dengerin saya, rena bocah kita poranya anda utekmu, ngono lo ya. Jadi Islam ku ya angel. Angel. Nah, ini ada muslim nih, Bang Malik. Abi, soalnya tiap pagi hidungnya di ini apa di hidungnya didiemin setan. Wah, ini ada Bang Malik nih, Bang Malik. Ada yang mau disampaikan. Ini muslim ini, Bang Malik. Bang Malik ada yang mau disampaikan, Bang? Enggak ada, Kak. Oh, enggak ada. Nanya aja apa yang membingungkan hatimu. Dia bilang gini, Bu, Tuhannya Yesus, Tuhannya kamu ada 3 ya gitu. Emang Tuhanmu ada berapa? 5. Tuhannya orang Islam tuh 5. Kalian tuh kok Tuhan sahabat. Karena gini, saya sekarang baru sadar, Audrey, kenapa? Karena Thank you, Kak Sally. Karena thank you ya teman-teman yang sudah support ya, terima kasih. Karena dari kecil ini tuh mereka tuh dicekoki namanya surat Al-Ikhlas. Itu dari kecil teman-teman. Makanya anak baru bisa ngomong itu udah ngerti. Karena itu mereka tuh tidak pernah mengenal siapa mereka sembah. Pokoknya ditekankan Tuhannya tuh satu. Entah satu batu, satu buah ulekan, apa satu buah cobek. Pokoknya Tuhanku satu. Kalau nggak satu bukan Tuhan gitu loh. Jadi mereka ini menekankan jumlah Tuhan. Padahal kata Elohim di dalam Alkitab kita itu bukan satu artinya. Ada anak TK naik, Bu. Adi Tiger. Ini Muslim Kristen? Itu Oten, Bu. Kristen, Bang. Iya. Ini Bang Malik ada yang mau ditanya nih. Bang Mali ditanya, sekali-kali gini dong, ada yang mau tanya sama saya? Gitu dong. Iya, Bang Malik coba bilang ada yang mau tanya sama saya. Langsung aku tunjuk tangan, acung. Bang Malik. Audrey tanyain dia. Bang Malik, yuhu. Iya, Kak. Nggak usah susah-susah aku nanya, tunjukkan dalil sholat dan sunat di kitab Abang. Saya kasih waktu 1 bulan. Salah ya. Itulah 1 minggu. Aku nyimak aja, Kak. Katanya kamu udah mau dibaptis, jadi enggak.
Pak Subagio, selamat pagi. Pagi, shalom. Oh, shalom juga. Ada yang mau disampaikan, Pak? Apa kepencet kok langsung naik saya, Bu? Oh, iya. Nah, kalau itu dibawa dulu ya. Bapak nggak ada yang mau disampaikan? Ditanya. Ya, saya dari tadi masalah tentang dosa warisan bareng itu kok ada dosa warisan, saya juga bingung. Oh, kok Bapak Kristen tapi nggak tahu ada dosa asal di origin sins? Dijelasin dengan bukit kok nggak, Bu Sofi kok nggak jelas-jelas yang sebelah lagi. Loh, yang lain udah jelas, cuma Bapak tok sing nggak jelas iki piye to, Pak? Jadi gini Pak, maksudnya begini loh, gini loh, gini Pak Subagio, saya ngerti maksud teman-teman Kristen ya. Tapi gini loh, ketika kita berdialog dengan saudara Muslim, Anda tuh jangan pakai istilah-istilah yang blunder sendiri gitu loh. Ngerti nggak? Karena dosa waris itu di benak mereka dosa kok diwarisi gitu loh, mudah nggak sih? Iya, kayak warisan. Saya begitu. Ya saya ngerti maksud teman-teman Kristen. Tapi ketika kita berdialog, coba kita gunakan ya istilah-istilah yang kita itu bisa menjelaskan dengan baik, tidak blunder. Ya, kalau asal muasal dosa itu bisa kita jelaskan dengan baik, gitu ya. Tapi jangan, saya kenapa kita nggak pakai dosa waris? Ya coba Anda bayangin dosa kok diwarisin gitu loh di otak mereka, mudah nggak sih? Ya, kalau Anda bisa menjelaskan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Anda nanti jadi blunder sendiri gitu loh. Ya, saya hanya membantu teman-teman Kristen untuk menggunakan istilah, kita jangan pakai istilah blunder. Contoh, saya setuju juga misalnya ketika dikatakan Bapa itu Allah, betul. Yesus Allah, betul. Karena dia pencipta firman. Roh Kudus Allah, betul. Tapi apakah kita menggunakan istilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Kita mengatakan satu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus disebut anak Allah di dalam kemanusiaannya. Roh Kudus disebut roh Allah. Jadi jangan pakai sesuatu yang membuat kita tuh blunder sendiri, ngerti ya? Kalau kita mengatakan misalnya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kesannya jadi 3 Allah. Ngerti nggak teman-teman? Saya tangkap, maksud saya orang Kristen, saya ngerti. Tapi ketika Anda memakai satu istilah yang dalam berdialektika dengan Muslim ini menyebabkan Anda blunder sendiri, mudah nggak? Ngerti ya? Jadi Yesus itu anak Allah di dalam Alkitab kita, bukan Allah anak. Ngerti ya? Yesus itu disebut anak Allah. Jadi gunakan apa yang ada dalam Alkitab apa adanya. Alkitab tidak perlu kita bela. Ya, Alkitab sudah benar dengan sendirinya. Apa adanya ya itu yang kita pakai. Jadi jangan dalam berdialog jangan menggunakan istilah yang blunder sendiri. Nanti Anda jelasin nggak bisa. Mudeng ya, karena daya tangkap Anda tahu ya, mereka ini otaknya sangat kecil teman-teman, karena setiap hari kan dijeduk-jedukkan ke tanah. Anda harus memahami ini loh. Apalagi kalau ngomong sama wanita Muslim, otaknya setengah. Anda akan lebih susah lagi menjelaskan. Ya, mulutnya 2, otaknya setengah, bayangin. Ya, makanya kalau ada mulutnya ya, makhluk yang satu ini di mana mulutnya 2 dan otaknya cuma setengah, lebih berat lagi kita menjelaskan. Jangan pakai istilah-istilah yang blunder. Sederhana saja jelaskan sama mereka. Apa adanya Alkitab jelaskan. Itu aja. Gitu ya maksud saya Pak Subagio? Ya. Terima kasih. Iya, begitu ya. Jadi saya hanya membantu Anda, pakailah istilah-istilah yang ada di dalam Alkitab. Yesus itu anak Allah. Ya, bukan Allah anak. Ya. Nah, itu contohnya begitu. Saya mengerti. Ya, saya mengerti apa yang Anda maksud, tapi Anda harus pahami bahwa otak Muslim itu jauh teman-teman, otaknya kecil, nggak bisa mikirnya jauh sampai ke sana, karena mereka itu mikirnya masih tambah-tambahan teman-teman, perkalian aja mereka nggak tahu, apalagi apa pembagian dan logika. Mereka mikirnya cuma baru 1 tambah 1 tambah 1, jadi Anda harus maklum, ya, itu loh ya. Kalau kita jujur, ada benarnya bahwa gambaran Isa dalam Al-Quran memang berbeda dari Yesus dalam Perjanjian Baru. Dalam Al-Quran, Isa tidak disalib, tidak bangkit, dan perannya sebagai juru selamat tidak pernah ditegaskan. Tapi, apakah itu otomatis membuat dia fiktif? Nah, disinilah kita harus bedakan antara distorsi dan fiksi. Sosok Isa dalam Al-Quran lebih tepat disebut sebagai gambaran yang didistorsi, diselewengkan dari sumber aslinya, bukan sepenuhnya rekaan kosong. Karena tetap ada beberapa kesamaan yang terlalu signifikan untuk diabaikan, Isa lahir dari perawan,
disebut kalimat Allah, dan punya kuasa menyembuhkan. Tapi, ini justru memperkuat poin kita sebagai orang Kristen, bahwa Injil telah memberikan gambaran yang lebih utuh dan historis tentang siapa Yesus sebenarnya. Maka pertanyaannya adalah, kita mau percaya gambaran yang muncul 600 tahun setelah peristiwa itu, atau catatan yang datang langsung dari saksi mata dan para rasulnya. Yesus dalam Injil bukan mitos. Dia hidup dalam sejarah, disalib di bawah pemerintahan Romawi, dan bangkit pada hari ketiga. Fakta-fakta ini bukan hanya dipercaya oleh orang Kristen, tapi juga dicatat oleh sejarawan non-Kristen seperti Josephus dan Tacitus. Jadi, ketika ada yang bilang, Isa dalam Al-Quran fiktif, kita sebagai murid Kristus bisa berkata, itu bukan tokoh fiktif, tapi potret yang buram, dan Injiloh yang menyajikan wajahnya dengan cahaya penuh. Karena hanya dalam Injil kita mengenal Yesus yang berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Kamu mungkin sedang bertanya-tanya, kalau ada dua versi tentang Isa, mana yang benar? Aku tantang kamu, baca Injil. Temukan sendiri siapa Yesus yang sejati. Bukan hanya sebagai tokoh agama, tapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salam murid Kristus.